Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu-ibu dan Bapak sekalian, masuk hadis 891 ya. (890) sama dengan 889 itu. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Daud dari Ibnu Amr. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khoslah a'lahunna minhatul anzi la ya'malu 'abdun bi khoslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah Ta'ala bihal jannah. Ada 40 perangai. Yang paling tinggi adalah memberikan al-ans. Al-ans itu artinya kambing ya. Minhatul ans itu artinya meminjamkan kambing kepada orang yang membutuhkan untuk diambil susunya sama dia. Nanti kalau udah selesai kambingnya dikembalikan. Jadi ya dia bersedekah dengan susunya itu. Itu namanya minhatul anz. Tidak ada seorang hamba pun yang mengamalkan satu perangai darinya karena mengharapkan pahalanya dan membenarkan janjinya, kecuali Allah masukkan ia dengan amalan tersebut ke dalam surga. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ada 40 perangai. Tapi Nabi tidak menyebutkan apa 40 perangai tersebut. Kenapa demikian? Kata para ulama, ya, agar kita berusaha bersungguh-sungguh. Yang pertama untuk mencarinya. Yang kedua, ya, agar kita berusaha menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari mana perkara-perkara yang itu termasuk 40 tersebut. Ya. Dan para ulama, sebagian ulama telah berusaha sekuat tenaga ya untuk menghitung 40 itu. Di antara ulama yang menghitungnya yaitu Al-Imam Ibnu Battal. Di mana Al-Imam Ibnu Battal menyebutkan 40 tersebut. Kata beliau, minha ar-rukub it'amul ja'i wasiqayatul dham'an, minha as-salam ala man laqita wa tashmitil atis wa inatil sani wa san'ah lil akhraq wa ita' silatil habl. Ya, di antaranya memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, mengucapkan salam kepada orang yang bertemu, menjawab orang yang bersin, membantu orang yang sedang butuh bantuan dalam pekerjaannya, bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Demikian pula membantu membetulkan sendal, ya. Demikian pula menutupi aib seorang muslim, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim,
membantu orang yang dizolimi, menasihati orang yang zolim, yang menunjukkan orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya. Walaupun ya, yang disebutkan oleh Ibnu Battal ini pun juga sebagian ulama tidak setuju. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian yang disebutkan oleh Ibnu Battal lebih utama bahkan dari Minhatul Anzi. Sementara Nabi mengatakan bahwa yang paling tinggi adalah Minhatul Anzi. Namun kebanyakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, benar. Ya, seperti misalnya tadi menjawab salam, ya. Demikian pula memberikan makan orang yang lapar. Demikian pula orang memberikan minum orang yang kehausan, ya. Kalau kita misalnya mengisi gelas, ya. Kita ambil ceret, kita penuhi gelasnya dengan air supaya orang minum. Itu masuk, ya, dalam perkara-perkara seperti ini. Demikian pula memberi hadiah kepada tetangga. Demikian pula bercocok tanam yang tujuannya buah-buahannya untuk diberikan kepada orang yang butuh, ya. Demikian pula iyadatul marḍa, yaitu menjenguk orang sakit dan yang lainnya. Yang jelas, ibu-ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seakan ingin memberikan kepada kita motivasi untuk beramal, supaya kita ini yang kita pikirkan adalah beramal dan beramal. Itu diantara hikmah kenapa Nabi tidak menyebutkan 40 tersebut apa saja. Nabi hanya mengatakan ada 40 perangai. Setelah itu Nabi diam, tidak menjelaskan. Iya. Makanya kita seorang-orang yang beriman, ibu-ibu dan bapak sekalian, hendaknya pikiran kita itu adalah kepada amal dan amal. Para malaikat saja perbincangannya di langit itu tentang amal, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Kamu tahu tidak apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah SAW, "La adri, aku nggak tahu ya Allah." Kemudian Allah pun memberitahunya, ternyata para malaikat sedang memperbincangkan tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Nah ini Masya Allah, sampai para malaikat saja ya, perbincangan mereka itu tentang amal. Maka kita selayaknya pun demikian. Kita berusaha yang kita pikirkan bagaimana kita bisa beramal. Karena itu merupakan ya, bekal kita menuju surga. Hadis berikutnya 892. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Al-Hakim dari Abu Sa'id. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang pemuda yang ingin ikut berjihad. Jadi ada seorang pemuda ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada si pemuda ini, Pak, "Ahayyun walidak?" Orang tuamu masih hidup nggak? Kata si pemuda, "Masih ya Rasulullah." Iya. Apa kata Rasulullah? "Irji ila abawaik fasta'dhinhuma fa in adina lak fajahid wa illa fabirrahuma." Pulang lagi kamu. Pulang kepada kedua orang tuamu dan minta izin sama orang tuamu. Jika keduanya mengizinkan, silahkan kamu pergi berjihad. Dan jika orang tuamu tidak mengizinkan, maka kewajiban kamu berbakti kepada orang tua. Iya. Ini baru mulai udah bobo, Mas. Gimana, Mas? Pak, bangunin. Baru mulai. Jangan tidur.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa untuk jihad yang sifatnya fardu kifayah, maka wajib meminta izin kepada orang tua. Wajib itu. Ini bagi seorang anak, ya. Karena jihad itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu apa? Kifayah. Kapan fardu ain? Kalau fardu ain kapan? Pertama, ketika musuh menyerang ya negara Islam. Kalau misalnya ada musuh dari orang-orang kafir misalnya menyerang negara kita nih, Pak, maka fardu ain wajib setiap muslim untuk angkat senjata. Wajib militer semuanya. Ya. Maka yang tidak mau ikut berdosa dia. Nabi bersabda, "Man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dalam keadaan ia tidak berperang dan tidak ada niat ingin berperang, maka ia mati di atas perangai kemunafikan. Ya. Nah, ini fardu ain, ya. Kapan? Yang pertama ini ketika apa? Diserang oleh musuh. Ya, dari kalangan orang-orang kafir. Yang kedua, kalau terkena wajib militer. Kalau misalnya negara memberlakukan wajib militer, maka kemudian kita terpilih harus ikut, maka wajib ikut. Maka pada waktu itu dia jadi fardu ain buat dia, bukan fardu kifayah. Nah, selain dari dua ini adalah fardu kifayah, Pak. Ini fardu kifayah. Nah, yang sifatnya fardu kifayah, maka seorang pemuda yang masih punya dua orang tua wajib minta izin dulu kepada apa? Orang tuanya. Ya. Ini kalau jihadnya jihad yang syar'i, ya Pak, ya. Adapun kalau jihad yang tidak syar'i, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, perang fitnah, misalnya perang antara sesama kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Demikian pula semua ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Maka yang sifatnya fardu kifayah pun juga wajib minta izin. Misalnya kalau antum mau menuntut ilmu yang sifatnya pendalaman, yang sifatnya itu fardu kifayah, mau belajar tentang ilmu usul fikih, bahasa Arab dan yang lainnya, harus minta izin. Istri juga wajib minta izin kepada siapa? Suami. Tapi kalau ilmu itu sifatnya fardu ain, seperti misalnya ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang memang itu fardu ain seperti sifat sholat Nabi, bagaimana tata cara wudhu, itu kewajiban yang setiap hari kita pasti harus melakukannya, Pak. Maka pada waktu itu tidak perlu minta izin, nggak apa-apa. Ibu misalnya mau pergi ke majlis taklim, mau belajar tentang tauhid, tapi dilarang sama suami, ibu tetap pergi, nggak berdosa. Justru yang melarang itu yang berdosa. Ya. Faedah selanjutnya dari hadis ini, Pak, Bu, hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan orang tua, Pak. Sampai-sampai jihad yang pahalanya besar, ya, dan orang yang mati syahid itu luar biasa di sisi Allah, ternyata tetap wajib izin siapa? Orang tua. Itu menunjukkan bahwa hak orang tua itu agung, Pak. Iya. Hadis berikutnya 893. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim, Nasa'i dari Malik bin Al-Huwairits. Rasulullah SAW bersabda kepada pemuda-pemuda yang datang untuk menuntut ilmu. Jadi ada 20 orang pemuda ya datang ke kota Madinah ingin menuntut ilmu kepada Rasulullah
SAW ada beberapa pemuda ya, ada beberapa pemuda itu. Dan mereka pun tinggal bersama Rasulullah untuk menuntut ilmu selama 20 hari. Rupanya mereka ya sudah rindu pengen pulang ke kampung halamannya dan kepada keluarganya. Ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah bersabda kepada mereka, para penuntut ilmu ini, irji'u ila ahlikum fakunu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarkan mereka ilmu, perintahkan mereka, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila telah hadir waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian adzan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Ya. Di sini menunjukkan faedah yang pertama, keutamaan pergi menuntut ilmu, Pak. Terutama mereka-mereka yang masih pada muda. Ya, pemuda-pemuda itu sebaiknya disibukkan menuntut ilmu, bukan disibukkan pergerakan, Mas. Kalau pemuda disibukkan dengan semangat pergerakan, mereka akan berpaling dari ilmu, Pak. Kalau pemuda semangat dan pergerakan, mereka akan jauh dari ilmu dan ulama, Pak. Dan itu yang kita lihat. Orang kalau sibuk dengan pergerakan, akhirnya jauh dari ilmu. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya menilai segala sesuatu hanya dengan semangat saja. Hanya dengan emosi saja. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-awatif hiya al-awasif. Fa illam tuqayyad al-awatif bil kitabi was sunnah dammarat kulla syai'. Kata beliau, sebatas semangat saja itu bagaikan angin ribut. Kalaulah semangat itu tidak diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan menghancurkan segala sesuatu itu. Masya Allah. Makanya ya, Bapak yang punya anak yang masih muda, ya, jangan sibukkan mereka dengan pergerakan-pergerakan, Pak, dengan politik dan yang lainnya. Suruh mereka nuntut ilmu dulu deh. Sibukkan mereka mengkaji ilmu. Mumpung otak mereka masih fresh. Kalau yang udah tua kan susah ya. Ngabalin susah, ituin susah. Tapi bagi yang masih muda ini, Masya Allah, sayang banget, Pak. Kalau otaknya itu diisi untuk ngikutin berita-berita hangat sana sini gitu ya. Ya, Allah musta'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Bapak dan Ibu-ibu, syafaqatul muallim li tullabihi. Seorang guru hendaknya punya kasih sayang kepada muridnya. Ini dia Rasulullah SAW ketika melihat para pemuda ini telah rindu ingin pulang ke kampung halamannya, maka Rasulullah pun menyuruh mereka pulang. Ya, pulanglah. Hadis ini kita ambil faidah, Pak, Ibu, bahwa para penuntut ilmu hendaknya pulang ke kampung halaman. Cuman banyak sekarang, Pak, para penuntut ilmu yang udah lupa halamannya berapa, Pak. Ya, lupa kampung halaman. Akhirnya nggak mau pulang ke kampung halaman, nggak siap berdakwah di kampung halaman, Pak. Iya. Itu kenyataan yang ada seperti itu. Padahal di sini Nabi SAW menyuruh para pemuda ini pulang ke kampung halamannya. Untuk apa? Mengajarkan ilmu. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun."
Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin itu semuanya pergi ke medan jihad. Akan tetapi hendaklah di antara mereka ada yang betul-betul memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya saat mereka pulang ke kampungnya. Supaya orang-orang yang ada di kampungnya itu waspada, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, Ibu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang misalnya ngajar di mana, suruh pulang, kamu dakwah di sini nak, di kampung. Di kampung lebih butuh. Ya. Nah ini. Faedah selanjutnya saudaraku seiman, kewajiban orang yang sudah menuntut ilmu adalah mengajarkan ilmu. Karena ilmu itu amanah. Ilmu tidak boleh disembunyikan. Kalau kita menuntut ilmu tapi kemudian kita tidak menyampaikan ilmu, kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Dan orang yang menyembunyikan ilmu, Pak, terlaknat. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamah biljami minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan berikan mulutnya itu tutup dari api neraka. Ya. Jadi kalau kita udah menuntut ilmu, ada tugas yang lain, yaitu menyampaikan ilmu. Tapi ingat ya, yang kita sampaikan ini ilmu yang kita kuasai. Ditutup Pak, kalau menguap, ya, kalau menguap ditutup supaya setan nggak masuk. Semoga dalam hadis begitu, ya, kalau orang yang menguap terus nggak ditutup, setan masuk, ya. Mohon maaf ya, saya ingetin, yang tidur saya ingetin, ya, supaya apa? Saya cuma mau bantu aja kok. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi ini ya, orang yang sudah pergi menuntut ilmu, pulang ke kampungnya berdakwah. Iya. Saya merasa heran, banyak sebagian teman-teman saya yang lulusan Madinah pulang ke kaumnya bukan berdakwah, Pak. Iya. Yang satu ada yang jadi bisnismen, ada yang satu ya bahkan naudzubillah bikin bank, mending banknya syariah, bank konvensional. Iya. Gimana ilmunya selama ini? Bahkan pulang-pulang ada lagi sebagian lagi pulang-pulang ke Indonesia ternyata bukan dakwah tauhid, malah melanjutkan sufinya terdahulu, balik lagi. Iya. Memang hidayah itu mahal, Pak. Hidayah itu apa? Mahal. Iya. Hadis ini kita ambil faedah akhul Islam bahwa kita dalam ibadah wajib mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah tidak mengatakan sholatlah kalian, terserah kalian gimana. Tapi Rasulullah mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka semua ibadah baik sholat, zakat, puasa, haji, kewajiban kita adalah melihat bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperkenankan bikin-bikin sendiri, Mas.
Saya mau bikin sholat sendiri Ustadz. Sholat apa? Sholat kelahiran. Sebagai rasa syukur kepada Allah. Kita katakan mana ada dalilnya sholat kelahiran, Mas? Ya. Maka siapa yang bikin sholat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, nggak bakal diterima, Pak. Ya. Kalau sholat tergoib, atau nggak sholat tergoib, Pak? Sholat 1000 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ada juga sholat nisfu Sya'ban, Pak. Ini dua-duanya hadisnya palsu loh, Pak. Dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa melakukannya termasuk bid'ah dan mengingkarinya termasuk pahala. Ya. Tapi banyak yang mengamalkan. Banyak. Ya, bahkan ketika diingkari bahwa ini hadisnya palsu, kita malah dicap Wahabi, Mas. Dasar kamu Wahabi gitu kan. Ya fa Allah musta'an. Padahal ibadah ini memangnya hak siapa? Ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ya. Jadi ingat ya, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu, Mas? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, jangan laksanakan. Kalau masih ragu gimana, Ustadz? Ini misalnya ibadah ini sunnah apa bid'ah ya? Saya masih ragu ini. Jangan dulu amalin. Kenapa? Karena para ulama memberikan kaidah bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan ibadah itu apa? Tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Dan bahwasanya adzan itu disyariatkan saat telah hadir sholat. Telah hadir waktu apa? Sholat. Nabi bersabda, "Fa'idha hadaratis sholah, falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah hadir waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Tapi ingat, Mas, muadzin itu harus memenuhi syarat. Apa kriteria seorang muadzin? Dia harus seorang muslim. Karena ini ibadah. Sedangkan syarat ibadah itu harus seorang muslim. Ya. Namun apakah disyaratkan balik? Pendapat yang paling kuat tidak. Karena tujuannya adalah untuk mengingatkan orang apa? Sholat dan mengingatkan bahwa masuk waktu sholat. Tapi disyaratkan dia harus paham waktu sholat. Kalau dia tidak paham waktu sholat, maka tidak boleh jadi muadzin. Kemudian harus fasih, Pak. Fasih dalam mengucapkan lafaz adzan. Sebagian orang terkadang, Pak, mengucapkannya itu seenaknya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya dipanjangin gitu, Pak. Iya. Kan maknanya jadi berubah. Kalau Allahu Akbar artinya apa? Akbar artinya gendang besar. Kalau akbar artinya apa? Yang paling besar. Kalau akbar artinya apa? Gendang besar. Allah gendang besar, Allah gendang besar. Gimana? Berubah itu warna. Makanya kata Syekh Utsaimin, ya, adzan seperti ini tidak sah, wajib diulang. Iya. Ada lagi yang mengucapkan begini, asyhadu an la ilaha illallah. La-nya itu dipendekin gitu, Pak. Kan harusnya panjang.
Asyhadu an la ilaha illallah. La nafiyah, meniadakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali. Kalau dipendekkan jadi lam taukid. Asyhadu an la ilaha illallah artinya apa? Aku bersaksi bahwa benar-benar ada Tuhan selain Allah. Kan jadi kalimat syirik, bukan kalimat tauhid. Iya. Nah, makanya muadzin itu harus dites, Pak. Gak boleh sembarangan kamu jadi muadzin. Coba kita pengen tahu adzan kamu gimana, makhorijul huruf kamu gimana. Iya. Supaya tidak salah di dalam mengucapkan lafaz-lafaz apa? Adzan. Demikian pula dia harus paham ya, bagaimana cara beradzan. Di para ulama salaf terdahulu, Pak, mereka melarang lahan dalam adzan. Apa itu lahan? Itu melagukan adzan. Bahkan Ibnu Umar menganggap itu bid'ah. Umar bin Abdul Aziz ya ketika muadzinnya melagu-lagukan adzan, apa kata Umar bin Aziz? Ya, adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Adzanlah kamu dengan adzan yang benar. Kalau tidak, kamu enggak usah jadi muadzin lagi. Banyak di negeri kita muadzin tuh di alun-alunin, Pak. Panjang gitu, Pak. Di lagu-laguin. Ya, itu termasuk lahan dalam adzan yang diingkari oleh para ulama salaf. Jadi yang sesuai dengan sunnah, adzan itu tidak dilahankan, tidak dilagu-laguin. Ya. Akhirnya kalau dilagu-laguin, dipanjang-panjangin, harokatnya pun juga melebihi apa? Ya, tajwidnya. Tentu itu tidak baik. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ya, muadzin itu suaranya harus lantang, Pak. Jangan muadzin hayya 'alas shalah. Orang enggak bangun-bangun, Mas. Ya. Orang malah tambah bobo, ya. Harus lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah ini, saudaraku seiman. Kita lanjutkan lagi. Di sini Nabi mengatakan, hendaklah yang menjadi imam kamu adalah yang paling tua. Sementara dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Tapi dalam hadis ini Nabi mengatakan, hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena Nabi dalam hadis sebelumnya tadi yang sudah saya sebutkan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Fa in kana fil qira'ati sawa, ya fa'alamuhum bisunnati Rasulillah. Fa in kana fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah. Fa in kana fil hijrati sawa fa'akbaruhum sinnan. Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Kalau dalam hafalan sama, maka yang paling paham tentang sunnah. Kalau dalam sunnah sama, maka yang paling duluan masuk Islam, paling duluan hijrah. Kalau dalam hijrah keislaman sama, maka yang paling tua. Yang paling apa? Nah, pemuda-pemuda ini dalam hafalan sama semua. Dalam pengetahuan tentang sunnah sama. Dalam masuk Islam sama juga. Berarti sisa yang terakhir apa itu? Yang paling tua di antara mereka. Makanya Nabi mengatakan kepada mereka, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling tua. Kenapa? Karena mereka semua sama dalam hafalan, dalam pengetahuan tentang sunnah, dalam apa? Ya, ini.
Nah sekarang Pak, kalau misalnya ada imam yang satu banyak hafalannya tapi kurang paham tentang sunnah, yang satu paham banget tentang sunnah tapi hafalannya nggak terlalu banyak, mana yang didahuluin nih? Yang hafalan Quran banyak atau yang paham banget tentang sunnah? Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan lebih didahulukan yang paling paham tentang sunnah. Kenapa demikian? Karena kalau dia terjadi apa-apa dalam sholat, dia butuh paham ilmu, Pak. Apakah dia harus sujud sahwi? Sujud sahwinya apakah sebelum salam, apa setelah salam? Itu kan butuh pengetahuan tentang sunnah Rasulullah SAW. Sementara kalau orang cuma hafal Quran tapi nggak paham tentang sunnah, nggak paham tentang fikih, khawatirnya malah jatuh kepada apa? Kesalahan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang perkara yang beliau khawatirkan atas umatnya. Di antara yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya apa? Wa nashwan yattakhidunal Qur'ana mazamir. Adanya pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling saja. Maksudnya kata para ulama, para pemuda ini hanya sibuk dengan apa? Mikirin nada aja, Pak. Keindahan suara aja. Tapi tidak berusaha untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran ini, tercela kayak gini. Betapa banyaknya pemuda seperti itu, Pak. Pemuda yang perhatiannya hanya belajar tentang langgem, bayati, ya, hijazi, dan yang lainnya. Sibuk ya mempelajari nada-nada lagu-lagu. Tapi untuk memahami tentang fikihnya, tentang tafsirnya, malas dia. Ternyata Rasulullah SAW khawatir itu, Pak. Iya. Rasulullah bersabda apa? Yuqaddimuna man laysa biafqahihim. Ya. Mereka menyuruh ke depan orang yang bukan paling faqih di antara mereka. Hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan Al-Quran saja. Berarti ini menunjukkan penting seorang imam itu bukan hanya banyak hafalan, tapi juga harus apa? Faqih dia, paham tentang apa? Terutama fikih sholat. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis selanjutnya, hadis 894. Hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, arhamakum, hendaklah kalian menjaga silaturahim. Hendaklah kalian menjaga silaturahim. Hadis ini ya ibu-ibu sekalian menunjukkan betapa pentingnya masalah memperhatikan silaturahim, Pak. Cuma orang Indonesia ini suka salah dalam memahami silaturahim. Bahkan sebagian orang membedakan antara silaturahim sama silaturahmi. Ya, padahal sama aja. Dalam bahasa Arab nggak ada bedanya. Sebagian kita, Pak, memandang kalau kita mau berkunjung sama teman, bilangnya apa? Silaturahmi. Ya. Saya mau silaturahmi ya. Emang kamu siapa? Kakak, adik, paman, sepupu, ada saudara enggak? Ya enggak ada sih, cuma teman doang. Kalau sama teman enggak ada hubungan kekerabatan, itu namanya bukan silaturahim.
rahmi atau silaturahim, bukan, Pak. Tapi itu namanya berkunjung, ziarah. Kan kalau orang Indonesia ziarah itu biasanya ke kuburan. Iya. Adapun silaturahim itu khusus untuk orang yang punya hubungan rahim. Kalau kita punya hubungan rahim dengan dia, baru kita disebut silaturahim. Ya. Dan menjaga silaturahim ini, Pak, perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengancam orang yang memutuskan silaturahim. Beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga qati. Orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Adik, kakak, seringkali, Pak, rentan putus. Misalnya gara-gara bisnis, kakaknya nyaingin bisnis adiknya atau adiknya nyaingin bisnis kakaknya, berantem, Pak. Akhirnya gontok-gontokan, nggak mau salam wala kalam, apalagi to'am. Iya. Ada seperti itu, Pak. Bahkan kalau ketemu nggak mau salam sama sekali, Pak, sampai bulan-bulanan, tahun-tahunan, ngeri nggak itu? Iya. Seharusnya saudara itu saling membantu, saling bahu-membahu. Ini enggak, malah gontok-gontokan, Mas. Yang satu bikin travel umroh, yang satu bikin travel umroh. Akhirnya dua bersaudara ini enggak mau ketemu. Yang satu buka usaha ini, yang satu sama usahanya lagi. Waduh, berantem lagi. Itu ada, Mas, masalahnya. Ya, kenyataan itu. Hanya karena masalah urusan dunia. Ya. Memang ya. Hubungan antara keluarga itu rentan putus, Pak. Rentan apa? Putus. Makanya Nabi SAW mengingatkan arhamakum. Jaga silaturahim, jaga silaturahim. Karena masalah ini berat, Mas. Ya. Kita berusaha untuk menjaga silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan. Kalau ada yang memutuskan dengan kita, usahakan kita menyambungnya, Pak. Rasulullah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti wasal." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah yang membalas kunjungan. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang apabila diputuskan hubungannya, ia berusaha untuk apa? Menyambungnya. Ini namanya menyambung silaturahim. Ada lagi menjaga silaturahim. Kalau menjaga artinya hubungan yang sudah terhubung jangan sampai apa? Putus. Ya. Jangan sampai putus gara-gara baper di grup keluarga, terkadang baper akhirnya keluar dari grup. Itu bisa termasuk memutuskan silaturahim loh, Pak. Walaupun cuma keluar grup, iya. Itu bisa putus silaturahim. Tidak diperkenankan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Ini Nabi SAW mengingatkan. Hadis berikutnya. Hadis 895. Udah banyak ya hadisnya, Masya Allah. Hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqi dari Anas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar.
Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan umatku yang paling kuat dalam memegang urusan Allah yaitu Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling benar, paling jujur dalam rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling qari terhadap kitabullah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Dan yang paling berilmu tentang ilmu faraid, ilmu waris, yaitu Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz ibn Jabal. Dan yang paling berilmu tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Walikulli ummatin amin. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu ada orang-orang yang amanah. Dan orang yang sangat amanah dalam umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lihat di sini Nabi menyebutkan keistimewaan para sahabat, Pak. Iya. Yang pertama Rasulullah mengatakan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah siapa? Abu Bakar. Itu menunjukkan, Pak, sifat yang sangat mulia ketika seseorang sangat sayang kepada sesama umat Islam. Iya. Cuman kita harus pahami, Pak, kata sayang itu apa sih? Sayang itu kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim ya, yaitu badlu al-juhdi ya lil marhum, yaitu berusaha memberikan kesungguhan kepada orang yang kita kasih sayangi, li isalil khair, untuk menyampaikan kebaikan kepada dia, wa daf'id dar anhu, dan menolak mudarat dari dia. Itu sayang namanya, Pak. Jadi sayang itu berusaha kita untuk memberikan kebaikan buat dia dan menolak mudarat dari dia, itu namanya sayang. Iya. Allah sayang nggak sama hamba-hambanya, Pak? Bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Pak? Allah menurunkan kitab suci. Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan tentang jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Itu menunjukkan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Iya. Sayang itu bukan hanya sebatas materialistik, Pak, bukan. Tanda kasih sayang Allah itu bukan seseorang diberikan oleh Allah harta yang banyak, bukan. Akan tetapi sayangnya Allah kepada hamba diberikan hidayah, diberikan taufik. Maka kita sayang sama umat Islam, kita sayang sama umat sama kaum muslimin. Caranya gimana dong? Kita bimbing mereka kepada ilmu yang benar kalau kita punya ilmunya. Kita sampaikan jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, gimana dong kalau kita sayang, Pak? Kita cegah dia supaya dia enggak masuk api neraka. Ibu kalau sayang sama anak, apakah caranya dengan memanjakan si anak, dengan memberikan semua fasilitas yang membuat si anak jadi manja? Salah. Kasih sayang seperti itu salah besar. Kalau ibu sayang sama anak, caranya gimana dong? Ibu ingin anak ibu menjadi berhasil setelah besar nanti. Ibu ingin anak ibu supaya setelah besar nanti menjadi orang yang hebat, yang Masya Allah, yang beriman, bertakwa. Caranya gimana? Terkadang kita harus susahkan di waktu kecilnya, Pak. Dilatih kedisiplinan, disiplin dalam masalah waktu. Terkadang begitu. Kalau kita sayangnya cuma ngasih fasilitas ini,
Semua yang dia mau kasih. Kita manjakan, aduh Pak kasihan. Setelah besarnya nggak bisa mandiri Pak. Kalau nggak bisa mandiri apa? Bergantung sama orang lain. Bergantung sama orang tua. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan kan? Yang repot orang tuanya juga nantinya. Iya. Oleh karena itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, sayang kepada umat Islam dengan cara apa? Tadi menunjukkan mereka kepada apa? Jalan kebenaran. Cuman masalahnya gitu Pak. Ketika kita menjelaskan tentang tauhid, ini syirik, kita jelaskan ini bid'ah, ini sunnah, wow, berat itu Pak. Dianggapnya kita ini apa? Mau memecah belah umat. Padahal ini dalam rangka kasih sayang. Iya. Supaya kita semua berusaha untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa masuk surga biiznillah. Nah ini saudaraku seiman. Jadi kata Rasulullah, umatku yang paling sayang kepada umatku siapa? Dan yang paling kuat dalam berpegang kepada urusan Allah, Umar. Dan Umar memang terkenal Pak. Orang yang sangat tegas. Sampai setan aja takut sama Umar. Ya. Lau salaka Umar tariqan fajjan. Kalaulah Umar kata Rasulullah SAW melewati suatu jalan, terus pas-pasan sama setan, setan yang minggir, bukan Umar. Iya. Saking Umar tuh Masya Allah Pak, luar biasa, tegas beliau. Iya. Yang paling pemalu Utsman. Sampai-sampai malaikat aja malu sama beliau. Karena suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di pinggir sumur. Dalam keadaan lututnya kelihatan. Ya. Lututnya kelihatan. Masuklah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk dan duduklah Abu Bakar di sebelah kanan Rasulullah SAW dalam keadaan lutut Rasulullah masih terbuka. Datanglah Umar. Lalu Rasulullah mengizinkan Umar untuk duduk di sampingnya Rasulullah dalam keadaan lutut beliau masih terbuka. Itu menunjukkan lutut bukan aurat, Pak. Iya. Tak lama datang Utsman minta izin mau masuk. Begitu tahu Utsman yang masuk, ditutupnya lutut Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ala astahi, ya, mimman yastahi minhum al-malaika. Bagaimana aku tidak malu kepada malaikat saja, malu sama dia. Malaikat aja malu sama Utsman. Maka Rasulullah merasa malu kepada Utsman. Itu menunjukkan akan ya sifat Utsman yang Masya Allah luar biasa, Pak. Iya. Kemudian yang paling qari siapa? Ubay bin Ka'ab. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar mendirikan sholat taraweh, ya, beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai apa? Imamnya. Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Yang paling paham tentang ilmu faraid, yaitu ilmu waris, siapa? Zaid bin Thabit. Seorang sahabat yang mulia. Beliau terkenal keilmuan beliau tentang ilmu waris. Iya. Yang paling paham tentang halal dan haram siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini Masya Allah, Pak. Kata Rasulullah SAW, Mu'adz amamal ulama yaumal qiyamah biratwah. Nanti di hari kiamat, Mu'adz bin Jabal itu di hadapan para ulama sejauh mata memandang. Itu menunjukkan akan keilmuan Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridai beliau. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yaitu beliau disebut sebagai Aminu hadhil ummah.
orang yang sangat amanah ya dalam umat ini. Sampai-sampai Umar berkata, kalau Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, aku akan jadikan dia sebagai khalifah setelahku. Iya. Umar ingin sekali menjadikan Abu Ubaidah sebagai khalifah ya setelah beliau. Kenapa? Karena Umar mendengar langsung Rasulullah mengatakan bahwa Abu Ubaidah ini siapa? Orang yang sangat amanah. Amin, Masya Allah. Hadis 896. Satu hadis lagi ya. Lalu kita buka tanya jawab. Rasulullah bersabda, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Dikeluarkan Tabrani dari Jarir, demikian pula Tabrani dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Artinya kalau kita punya kasih sayang kepada yang ada di bumi ini, Pak, Allah pun akan sayang kepada kita. Maka kita sayang kepada manusia, sayang kepada hewan-hewan, kepada binatang dan yang lainnya. Itu sifat seorang muslim. Walaupun tentunya, Pak, sudah kita sebutkan bahwa sayang itu harus disertai dengan ilmu. Makanya Allah menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Harus. Ya, dalam surat apa itu? Surat Ghafir Al-Mu'min. Ketika Allah menyebutkan tentang doanya malaikat pemikul arash. Apa kata malaikat pemikul arash? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Masya Allah. Ini menunjukkan Allah menyandingkan antara ilmu dengan apa? Rahmat. Rahmat dengan ilmu. Ilmu tanpa rahmat, tanpa kasih sayang, akan menimbulkan sikap arogan biasanya, Pak. Kasih sayang tanpa ilmu, akibatnya apa? Merusak. Iya. Kasih sayang tanpa ilmu akhirnya kasih sayang yang menghasilkan kebodohan, Pak. Maka harus disandingkan dua ini, antara ilmu dan kasih sayang. Semakin seseorang itu berilmu, harus semakin disertai dengan rasa kasih sayang yang tinggi. Makanya Allah maha berilmu, Allah pun maha kasih sayang. Rasulullah SAW manusia yang paling berilmu, maka beliau manusia yang paling sayang. Ya, Allah menyifati Rasulullah SAW bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin Rasulullah sangat kasih sayang. Ya. Makanya seorang alim, Pak, semakin berilmu harus punya semakin sifat apa? Kasih sayang, bukan semakin sombong. Bukan malah semakin apa merasa dirinya hebat. Bahaya kayak gini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Ustaz, takut itu kan hanya kepada Allah. Ini ada pertanyaan nih. Takut itu kan hanya kepada Allah. Apabila kita mau poligami tapi takut sama istri, apakah ketakutan itu membahayakan akidah kita? Ini ya pertanyaan yang ingin poligami tapi masih ketakutan. Mas, takut poligami itu jangan disamakan dengan takut kepada Allah. Kalau antum takut poligami dalam artian pertama, karena antum khawatir tidak bisa bersikap adil. Iya, makanya Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian merasa khawatir, takut
tidak bisa bersikap adil, fawahidah, maka cukup apa? Satu. Ya. Sekarang kalau antum takut sama istri, saya yakin antum nggak bisa adil. Antum kawin nggak ngomong-ngomong sama istri, apa maksudnya sembunyi-sembunyi, kawin lagi sembunyi-sembunyi, banyak nggak Pak kayak gini Pak? Kamu kenapa kawin lagi sembunyi-sembunyi? Biar nggak ketahuan istri pertama. Lah itu aja sudah permulaan nggak bisa adil. Pasti itu. Sampai kapan antum akan sembunyi terus? Ya nantilah saya akan berusaha sadarkan. Sadarkan apaan? Sampai sekarang nggak sadar-sadar. Wallahi Pak, saya katakan seperti ini Pak, banyak yang seperti itu. Apa ada Rasulullah SAW kalau kawin lagi sembunyi-sembunyi? Nggak ada. Apa ada para sahabat kalau kawin sembunyi-sembunyi? Nggak ada. Mereka didik dulu istrinya. Masih itu kawin sembunyi-sembunyi, istri pertama nggak tahu. Itu kan menunjukkan kamu itu takut dan itu permulaan kamu nggak bisa adil. Ketika istri pertamanya tahu, kiamat Pak. Wallah. Datang ke Ustadz, Ustadz tolonglah Ustadz. Ngapain tolong? Ini tolong sadarkan istri pertama saya, enak ente. Ente yang enak, kita yang gak enak. Iya. Kalau mau kawin lagi itu ya harus siap dong dengan apa? Segala macam resikonya Mas. Iya. Nah ini ya buat laki-laki yang suka sering ngobrol poligami mulu. Hati-hati antum. Salafus saleh itu bukan, mereka tidak pernah sibuk ngomongin poligami Mas. Karena poligami bukan untuk diobrolin, tapi untuk diamalin Mas. Kalau antum memang nggak mampu dan takut, mundur. Iya, mundur. Karena masalahnya kalau antum tidak adil, di hari kiamat repot Mas. Pikirin tuh hari kiamatnya. Bukan mikirin enak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan madu. Udah setahun apa? Ya, bulan bawang. Kan subhanallah. Ini ya. Karena masalahnya saya seringkali ingatkan ini Pak. Karena banyak teman-teman yang semangat ingin poligami tapi ternyata kenyataannya tidak bisa bersikap adil. Sehingga akhirnya poligami menjadi tercoreng. Ya, sehingga orang akhirnya memandang poligami itu sesuatu yang jelek. Ya. Ketika sholat tahajud sendirian, mana yang lebih utama Ustadz? Disirkan atau dijaharkan? Yang lebih utama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Rasulullah bertanya kepada Umar, bagaimana engkau sholat malam? Kata Umar, aku keraskan hai Rasulullah, ya untuk mengusir setan. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, bagaimana sholat malammu? Aku sirkan sehingga nggak kedengeran. Kata Rasulullah, hai Umar kurangi dikit, hai Abu Bakar naikkan dikit. Berarti bacaannya tidak terlalu keras, tidak terlalu apa? Lirih, tapi tengah-tengah di antara itu. Rombongan ketika safar, rombongan kami ikut sholat bersama dengan orang yang bermukim di suatu masjid dan nantinya ingin sholat jamak qashar. Bolehkah kami melakukan sholat qobliyah padahal kami ingin jamak qashar? Ketahuilah Pak, sholat sunnah rawatib itu tidak disyariatkan kalau kita mengqashar. Kalau kita mengqashar maka tidak disyariatkan sholat sunnah rawatib. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada.
Makanya kata Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW dalam safar tidak pernah sholat sunnah rawatib. Tapi kalau kita sholatnya tidak qashar alias sempurna, seperti misalnya Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ikut ya imam yang mukim, dan pada waktu itu kita tidak mengqashar, tidak juga menjamak, maka kembali boleh sholat sunnah rawatib. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu Pak disyariatkan kembali kalau kita sholatnya sempurna. Adapun kalau sholatnya qashar maka tidak disyariatkan. Karena yang wajib aja dikurangi, ya. Ketika di suatu masjid, di masjid itu akan melaksanakan sholat isya. Apakah saya sholat isya dulu atau maghrib? Maghrib dulu, atas pendapat yang paling kuat. Harus tartib. Jadi misalnya dia sholat isya, imam nih, kita sholat maghrib. Pas rakaat ketiga kan imam bangkit, kita tahiyat. Dan kita terus tahiyat akhir sambil memperbanyak doa nunggu imam. Sampai imam tahiyat terakhir, salam bersama-sama dengan imam. Baru setelah itu kita bangkit, sholat sendiri, sholat isya. Doa tasyahud akhir yang paling mudah dihafal, yang mana ya Ustadz? Kok nyarinya yang paling mudah? Ya, nggak masalah. Tapi berusaha yang lain pun dihafal. Nabi SAW di dalam beberapa riwayat sebelum salam berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Juga Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Juga Nabi mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Juga Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Wanita di awal haid kan keluarnya coklat nempel di celana. 2 atau 3 hari baru mengalir darah kehitaman dan bau. Di masa ngeplek keluar darah nempel di celana, kadang tidak. 1-3 hari, apa tetap sholat Ustadz? Kalau itu memang sudah masuk kebiasaan haid, maka pada waktu itu dia tidak boleh sholat selama kebiasaannya. Kalau dia kebiasaan haidnya adalah 6 hari, maka selama 6 hari itu dia tidak boleh apa? Sholat. Ya. Walaupun di tengah-tengahnya sempat bersih, nggak keluar misalnya, maka pada waktu itu tetap tidak dianggap suci. Bolehkah wanita haid ikut kajian dalam masjid? Tidak boleh, atas pendapat yang paling kuat. Tapi hendaknya boleh wanita haid berada di teras masjid. Karena Nabi SAW bersabda kepada wanita-wanita yang itikaf, kemudian haid, Nabi menyuruh dia untuk apa? Itikaf di teras masjid. Berarti hukum teras dengan hukum dalam masjid beda. Jadi wanita haid kalau mau duduk di majlis taklim dan kalau dalam keadaan haid ya udah di terasnya aja, Mas. Jangan di dalam apa? Masjid. Apa hukumnya masjid buat tempat arisan? Nggak boleh, Mas. Ya. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena Rasulullah SAW saja
dalam sebuah riwayat melarang dalam masjid ngobrol tentang dunia. Kenapa Rasulullah melarang mengumumkan barang hilang di masjid? Kata para ulama, karena itu urusan dunia. Urusan dunia bukan tempat jual beli, bukan tempat transaksi, bukan dan yang lainnya. Makanya di zaman Umar, Pak, orang yang mau ngobrol tentang dunia disuruh keluar dari masjid dan disediakan tempat khusus di luar masjid, rohbah namanya. Silahkan mereka ngobrol di sana. Jadi kalau mau arisan jangan di masjid, jangan. Ya. Jadi di mana dong? Ya di rumah kan banyak. Di rumah ada, di taman bisa, di pinggir pantai bisa, di kebun binatang bisa. Terserahlah di mana, asal jangan di masjid. Ya. Waktu azan ke sholat waktunya 15 menit. Waktu azan lagi hujan deras, terus inisiatif sholat di rumah. Tapi pada saat selesai sholat di rumah tiba-tiba hujannya berhenti. Dan jika ke masjid masih sempat sholat berjamaah karena baru iqomah. Pergi ke masjid, Pak. Itu lebih baik buat antum. Supaya mendapatkan keutamaan sholat Terus saya sudah sholat. Walaupun kamu sudah sholat, buat kamu itu sunnah. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki, "Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjidal jamaah, fasalliya ma'an, fa innaha lakuma nafilah." Kalau kamu sudah sholat di rumahmu, kemudian kamu mendatangi rumah sholat berjamaah, sholatlah bersama mereka karena itu sunnah buat kamu. Tambahan. Iya. Apakah yang dimaksud dengan silaturahim itu hanya sama kakak, adik saja? Ya, saya sudah sebutkan tadi, Pak, semua yang berhubungan dengan apa? Ada hubungan rahim dengan kita. Ya. Jadi kalau masih ada hubungan rahim dengan kita, maka itu disebut dengan silaturahim. Apa boleh menjawab salam di lisan ketika mendapat pesan lewat WAG? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa liwalakum. Boleh enggak menjawab salam di lisan ketika dapat pesan dalam WA? Jawabnya, Pak, yang lebih baik ditulis supaya tidak menimbulkan suudzon sama orang tersebut. Kok salam saya nggak dijawab sih? Iya. Mungkin kita jawab waalaikumsalam, tapi ketika kita tidak jawab, khawatirnya malah menimbulkan apa? Suudzon dan menyakiti hati dia. Jadi yang lebih baik kita jawab aja. Tulis maksudnya. Bila kita silaturahim dengan keluarga yang suka ribut, orangnya jahat, apakah boleh kita menghindar, Ustadz, demi ketenangan diri? Kalau memang khawatir kita pergi ke sana malah berantem, nggak masalah. Ya, tapi silaturahim itu terkadang nggak harus berkunjung, Pak. Antum kirimkan hadiah kepada dia aja sudah dianggap silaturahim. Kirimin aja hadiah, buah-buahan, apa. Sering-sering, lama-lama juga bakalan baik sama antum. Ya, karena sifat manusia kalau sering dikasih kebaikan biasanya apa? Lama-lama luluh, Pak. Itu sifat manusia, karakter manusia. Ya. Apabila saudara saya meminjam hanya untuk gaya hidup, salahkah saya tidak mau ngasih pinjaman?
Dan setelah saya tolak memberi pinjaman, saudara saya marah dan menjauh dari saya. Padahal kita tinggal satu komplek. Kasus seperti apa saya bersikap terhadap saudara saya itu? Apa maksudnya gaya hidup? Kalau gaya hidupnya memang tidak sesuai dengan syariat, suka hambur-hamburin duit, cuma wah-wahan saja biar kelihatan hebat. Kalau kita kasih pinjam, sama saja kita membantu dia dalam kemaksiatan, ketidakbaikan. Ini tidak boleh. Tapi jelaskan kepada dia, kenapa saya tidak mau ngasih pinjaman sama kamu. Jadi ketika dia minjam, dia bilang, maaf ya, saya bukannya nggak mau minjem. Cuman gaya hidup kamu itu, antum tanya dulu, boleh saya tahu buat apa? Minjem mau beli motor gede, Mas. Apa manfaatnya motor gede? Ya buat motor-motoran sana sini. Ya. Apa enggak sebaiknya kamu beli motor yang sederhana aja? Kalau motor gede nanti kamu ujub loh, sombong loh. Suaranya aja bem 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 bem, itu kan bikin ujub loh, Mas. Iya. Nasihati. Ya, saya bukannya nggak mau ngasih kamu pinjaman. Cuman saya tidak ingin membantu kamu untuk apa? Berbuat yang tidak sesuai syariat. Saya nggak mau bantu. Tapi kalau kamu memang kebutuhan, kamu minjem untuk kebutuhan, nggak apa-apa saya bantu. Iya. Pahamkan. Setelah dipahamkan dia masih marah juga, yang salah dia, bukan kamu. Apakah majelis bid'ah akan dihadiri malaikat? Bid'ah bukan ilmu, Pak. Yang dihadiri malaikat itu majelis sedangkan bid'ah bukan ilmu. Sama sekali bukan ilmu. Iya. Kalau nyembunyiin ilmu tentang resep kue, Ustadz, buat jualan. Kalau ini mah masalah dunia, mangga-mangga aja, silahkan. Yang dimaksud tadi Pak, larangan menyembunyikan ilmu itu ilmu agama. Adapun kalau ilmu tentang resep kue, itu kan urusan dapur saya. Ya silahkan saja, nggak masalah. Ya. Bagaimana kalau kita menerima pesanan kue untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat? Pertama Pak, kalau dia nggak ngasih tahu, antum nggak usah nanya. Buat apa? Karena itu namanya antum nyusahin diri. Tapi kalau dia jelas memberitahu untuk acara ini yang jelas-jelas syirik atau misalnya bid'ah, maka antum jangan apa? Aduh maaf Mas, ke sebelah aja ya, ke sini lagi banyak orderan atau yang lainnya, terserah, pokoknya berusaha untuk menghindar Pak. Iya. Tapi kalau dia datang, Pak, pesan kue ya berapa? 1.000. Buat apa? Ngapain nanya? Gak usah nanya, nyusahin antum nanti. Iya. Makanya Umar bin Khattab pernah berjalan dengan seorang tabi'in. Lalu kemudian masuk waktu sholat. Lalu melihat ada air yang keluar dari sebuah rumah, tapi air itu bersih. Maka orang ini, si temannya Umar berkata, "Wahai pemilik rumah, tolong kabarkan kepadaku, air apa ini?" Kata Umar apa? "Hai pemilik rumah, jangan dikabarin." Maksudnya apa? Nyusahin ente. Selama kita lihat airnya bersih dan ini nggak tercium padanya bau najis dan yang lainnya, udah hukumi aja. Ya, pada asalnya kan itu apa? Suci. Cuma masalahnya kita senangnya yang nyusahin diri, Pak. Apakah menjauh dari orang yang kita tahu akan membawa pengaruh buruk bisa dikatakan memutus silaturahim? Enggak.
seperti ini justru disyariatkan, Mas. Kenapa? Kalau memang dia pengaruhnya buruk untuk agama kita, untuk keimanan kita. Karena orangnya suka maksiat, orangnya punya pemikiran yang sesat, yang khawatir kita malah terpengaruh. Justru kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan dia. Untuk keselamatan agama dan akhirat kita, Pak. Hukum lomba adzan. Wah. Lomba adzan maksudnya apa nih, Pak? Iya. Kalau untuk lomba tahfidz jelas manfaatnya, Pak. Kalau lomba adzan bagus-bagusan suara, akhirnya lahan yang dinilai, lagunya, wah ini ngeri, nggak sesuai dengan yang diperbuat oleh salafus saleh. Kalau lomba hafal Quran kan memang tujuannya memotivasi supaya orang, anak-anak mau menghafal Al-Quran, nggak masalah itu. Iya. Setiap kumpul acara keluarga Ustadz, selalu ada acara joget-joget pakai musik. Saya jadi malas kumpulnya, Ustadz. Gimana pendapat Ustadz? Kalau memang jelas ada maksiat di situ, acara joget, musik-musik, nggak boleh kita datang. Nggak boleh kita datang, kecuali dalam rangka mengingkari. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya, lebih baik pergi. Namun di waktu lain antum bisa berkunjung dengan mereka. Iya, mendatangi mereka satu persatu. Yang penting tetap menjaga silaturahim. Apakah disunahkan setelah membaca surat At-Tin, Alaihissallahu biahkamil hakimin, membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Hadisnya dhaif. Ya. Kalau baca surat Al-Mursalat, membaca amanna billah juga sama. Bagaimana hukumnya jika seorang suami tidak mau mencari nafkah? Dosa tuh suami. Karena itu kewajiban dia. Kewajiban suami adalah mencari apa? Nafkah. Dan kalau ternyata suami nggak mau cari nafkah, istri boleh meminta cerai. Nggak masalah. Karena itu termasuk udzur yang syar'i. Ya. Suami hanya mengandalkan pendapatan istri. Idih, malu atuh tuh suami. Itu suami yang nggak punya harga diri, Mas. Iya. Saudara saya meminjam uang kepada koperasi di pabrik. Ketika pengembalian pinjaman ada lebih sebesar 0,75%. Beliau bilang bahwa kelebihan tersebut nantinya akan dibagikan kembali pada karyawan persekian kali dalam 1 tahun. Riba ya riba, Mas. Ya. Riba tetap riba, walaupun nanti dibilangnya akan dikembalikan di akhir tahun, dibagi-bagi dari hasil keuntungan. Itu hasil keuntungan dari riba itu. Iya. Karena disebutkan dalam asar, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan, maka itu apa? Riba. Apa hukum mengadzankan bayi baru lahir? Banyak ulama mengatakan sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Sementara Imam Malik mengatakan makruh. Karena hadisnya tidak sahih. Dan kepada pendapat ini saya condong. Karena hadis tentang mengadzankan bayi tidak sahih.
Hatta Syekh Albani tadinya menghasankan, lalu beliau mendhaifkan dalam silsilah hadis dhaifah dan mengatakan bahwa itu hadisnya lemah. Tadi dikatakan usia muda sangat kuat, muda semangat belajar dan kuat otak dan ingatan. Sampai usia berapa ya Ustadz? Ya. Kalau menuntut ilmu mah Pak sampai mati. Ya. Sampai mati. Imam Ahmad pernah sedang memegang apa? Mahbaroh. Mahbaroh itu tinta. Lalu ditanya, ila mata tumsikul mahbaroh? Sampai kapan kamu hai Imam Ahmad terus megang mahbaroh? Kata Imam Ahmad apa? Ilal makbaroh. Sampai kuburan. Artinya kita menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Ya. Apa boleh jika saya masih kuliah di Libya semester 2 sambil berdakwah ceramah, tapi ilmu yang saya kuasai saja, sebatas itu saja boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Sebatas ilmu yang apa? Dikuasai. Adapun ilmu yang kamu tidak kuasai jangan. Ya. Bagaimana hukumnya anak saya Ustadz diwajibkan ziarah ke Wali Songo? Kok wajib? Masya Allah. Siapa yang mewajibkan ini? Allah tidak mewajibkan, Rasulullah tidak mewajibkan. Ziarah kubur pun juga tidak wajib hukumnya. Ziarah kubur itu hanya sebatas sunnah saja. Apalagi kalau mengadakan perjalanan jauh. Maka para ulama melarang, karena Rasulullah bersabda la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Di pondok pesantrennya diwajibkan Ustadz, biaya mahal lagi. Udah pindahin aja lah. Ya, ke pesantren-pesantren sunnah kan di sini ada Babu Salam nih. Ya. Kakak saya telah meninggal dalam keadaan saya dan kakak masih musuhan. Nggak saling tegur sapa bertahun-tahun Ustadz. Terus saya mau sambung silaturahim sementara kakak udah meninggal, gimana ya Ustadz? Saya nyesel, belum sempat minta maaf. Emang nyesel itu biasanya kalau udah mati. Kalau masih hidup belum ada penyesalan, seringnya begitu. Jadi gimana dong kewajiban kamu? Doakan aja. Doakan taubat pertama, minta ampun kepada Allah. Kemudian doakan supaya kakak kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ini masalahnya dosa besar, Mas. Ya, memutuskan silaturahim itu termasuk dosa apa? Besar. Sampai Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ngeri, Pak. Ya. Bolehkah mendoakan keburukan atas orang Yahudi? Boleh, nggak masalah. Mereka udah jelas zalim. Ya. Al-Qur'an saja menyebutkan keburukan mereka yang sangat banyak itu dalam Al-Qur'an tentang sifat orang Yahudi. Mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang Yahudi yang zalim ini boleh. Ya. Apalagi mereka sudah membunuhi rakyat Palestina. Sampai detik ini terus dibomin, ya subhanallah. Ya. Ini jelas kezaliman yang sangat mengerikan, akhi. Dan anehnya, ya, PBB diam aja. Ya. Enggak mau. Ya subhanallah. Tapi cukuplah Allah, kita punya Allah, Pak. Allah lebih kuasa, lebih kuat. Allah tidak mungkin membiarkan. Pasti suatu ketika, cepat atau lambat,
Allah pasti akan menghancurkan mereka. Nggak usah khawatir. Iya, kita punya Allah, Pak. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.